Baik. Baik, Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita ketemu malam ini ya. Ya, Mudah-mudahan Pak. kita sehat selalu ya. Iya, saya sudah perhatikan nih ya. Kedengaran ya suara saya ya. Ini banyak kelemahannya nih, Bayu ya. Bayu kerja di PT Secret Indonesia ya? Iya, Pak, betul. Iya, saya udah lihat ya. Tetapi ya harusnya dari minggu lalu kamu kasih saran biar saya memberikan strategi ya. Nah, kita lihat aja nih Bayu ya. Mudah-mudahan Senin langsung daftar ya. Nah, ini pengaruh iklan dan diskon terhadap putusan pembelian di PT Secret Recipe Indonesia. Ya. Saya tahu banget ini perusahaan dari Malaysia, betul nggak, Bayu? Oh iya, betul, Pak. Iya, cabangnya ada di Singapura, Maladewa, dan di beberapa negara lainnya. Saya tahu banget ini, ya. Ada steak, ada dessert, ada cake, ya. Tetapi saya lihat nih kurangnya, ininya kurang menggigit, Bayu, ya. Ya, mudah-mudahan nanti bikin PowerPoint-nya yang bagus deh, ya. Nah, Ya, kita Pak. mulai saja deh, Bayu, ya. Oke, pas ya. Baik, Pak. Kedengaran, Pak. Iya, ini kan bicara tentang iklan, diskon, dan keputusan Betul. pembelian, ya. Nomor 1, 2, 3, 4, Pak Arif Hidayat. Pak Arif Hidayat jangan lupa nih, beliau doktor ya. Oh, baik, Pak. Halo Bayu. Baik, Pak. Iya Pak Dokter Arif Hidayat. Iya Ibu Erna, Ibu Ketua kita, beliau Dokter Hajah ya, Erna S. Widodo MM ya. Jangan lupa gelar hajahnya di nomor 5 ya. Nah, ya oke. Kita harus cepat nih Bayu ya. Besok saya kira lalu bikin yang bagus ya. Ini bab 1 ya. Nah, nanti lihat di YouTube saya Pak. deh ya. Nah, tingkat penggunaan internet. Iya, tingkat penggunaan internetnya oke. Iya. Oke, marketplace. Iya, tingkat internet Indonesia paling tinggi ya. Nah, ini. Kamu bisa menjelaskan nggak, Bayu? Nanti ada dosen menanyakan tren penjualan tadinya Januari, Februari naik, Maret, terus April menurun, Mei menurun. Kamu bisa menjelaskan nggak? Bisa menjelaskan dari sisi kenapa bisa naik turunnya gitu ya, Pak? Bisa nggak menjelaskan? Nah, ini juga harus. Sebab nanti kan pasti ada dosen marketing juga, Bayu, ya. Apalagi kamu bicara e-commerce, ya. Tentu kan sekarang perdagangan e-commerce ini dalam COVID ini kan semakin meningkat kan ya, dibandingkan konvensional. Nah ini hati-hati Bayu, nanti ada yang tanya loh, ya. Padahal kita tahu perdagangan kita di Indonesia hampir 90% atau hampir mendekati 100% perdagangan e-commerce kita semakin meningkat Bayu. Nah, ini kenapa turun? Nah, kamu harus bisa menjelaskan ya. Kenapa? Penjualan cake atau kue tart atau apapun ya, whatever, PT Secret Recipe ya, PT Secret Recipe pada bulan April Mei turun. Kenapa? Ini nanti kamu harus jelaskan ya. Sebab saya tahu ini perusahaan ini ya, perusahaan ini perusahaan yang jelas ya, betul nggak, Bayu? Iya betul Pak. Terus pangsa pasarnya atau konsumennya menengah ke atas, betul nggak, Bayu? Betul. Saya boleh jelasin Pak sedikit yang saya tahu. Oke, silakan. Jadi begini Pak, memang kan untuk customer-nya Secret ini memang menengah ke atas. Nah, dan memang ini baru pertama kali juga Secret ini masuk ke online. Nah, jadi memang ini masih tahap penyesuaian sih sama customer-nya. Dan juga kenapa bisa turun itu yang pertama kemungkinan yang saya dapat datanya sih untuk usia-usia customer Secret ini di rata-rata di 30 tahunan ke atas itu yang paling banyak usianya. Nah, biasanya usia-usia seperti itu memang mereka masih kurang update dan kurang bisa untuk menggunakan e-commerce seperti ini gitu. Terutama yang di Tokopedia, mereka lebih nyaman untuk menggunakan yang di WhatsApp. Itu yang pertama. Terus dan yang kedua, untuk distribusi promo-promo dan juga dari Secret Recipe ini dilakukan melalui sosial media
dan juga melalui iklan-iklan seperti di Tokopedia dan juga di Instagram ataupun di Facebook. Nah, dan memang untuk tingkat engagement ataupun tingkat orang mengenal Instagramnya Secret itu masih kurang, Pak. Jadi memang faktor dari iklannya juga memang harus perlu digencarin sih. Ya, itu nanti kamu harus jelaskan. Kedua nih, saya punya saran juga buat kamu ya. Saya lihat Instagramnya Secret Recipe kayak lagi take down ya. Enggak, Pak. Masih aktif. Masih aktif ya. Tapi saya lihat, iya. Kan kamu kan marketing di e-commerce kan, betul kan? Iya. Nah ini, nanti kamu harus jelaskan. Mungkin SDM-nya masih kurang dalam e-commerce karena kamu kerja sendiri, gitu, ngerti nggak? Sehingga iklannya itu kurang menggigit, kurang kurang enak kepada konsumen tuh, ngerti nggak? Contoh, misalkan kayak Holland Bakery, ya, aduh nih jadi iklan saya ya. Holland Bakery bagaimana promosi produknya kan? Bisa ada websitenya, ya. Nah itu Secret Recipe di Indonesia belum ada kan websitenya kan? Yang ada hanya Malaysia kan, betul nggak? Iya, udah. Kalau websitenya udah take down, Pak. Dulu sempat ada. Tapi kalau Malaysia lebih jelas gitu ya. Indonesia kurang. Nah ini kamu harus berikan saran nanti di bab 5 sedikit banget gitu ya. Padahal pasar Indonesia itu lebih luas. Oh ya, baik. Ya? Pasar Indonesia itu lebih luas, 280 juta orang, betul nggak? Malaysia hanya 30 juta. Ya, nah ini kamu harus bisa menjelaskan. Orang marketing harus menjelaskannya lebih mantap gitu loh, ya. Sebab kita di marketing itu melihat ini bukan ya kacamata kuda, ya. Kacamata kuda Pak lurus terus nabrak tembok, enggak. Kita harus kayak helikopter. Helikopter itu kan melihat di bawahnya apa nih masalahnya nih, ya kan? Bagaimana solusinya, bagaimana solving problemnya. Nah, itu nanti Bayu harus ceritakan ya. Oke, kita lanjutkan lagi, Bay. Kita teruskan. Oke, ini jadi ini ya. Takutnya nanti kamu ditanya-tanya gitu ya. Tapi kalau saya lihat kamu kurang ini nih. Makanya kemarin saya suruh datang. Kenapa? Agar kamu bicaranya luas, enak. Orang marketing itu luas gitu. Bagaimana how to approach konsumen, how to approach nasabah agar tertarik sama produk kita. Nah, ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ke sesi. Nah, apakah Secret Recipe juga memanfaatkan nggak misalnya hari-hari Natal, Lebaran, hari Imlek untuk mengadakan promosi nggak, Bayu Eka? Ikut, Pak. Nah, itu harusnya dijelaskan. Di sini kurang nih. Anda cuma cerita Tokopedia, gratis ongkir, ya. Ini kan. Makanya kemarin saya bilang, datang Bayu, biar kita bisa ngomong 2-3 jam, gitu loh. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke, Pak. Saya tambahkan. Ya, ini lihat di ini aja, mempengaruhi orang belanja, gratis ongkir. Oke lah, ulasan pelanggan ya. Kalau saya lihat ulasan pelanggan juga kurang di Google ya, kurang banget. Mungkin kurang sekali. Nah, ini artinya ya saya harus bilang jujur ya, marketing kamu harus ngomong marketingnya masih belum mantep lah ya. Sebab saya lihat di Indonesia masih baru kan, betul nggak? Secret Recipe. Betul kan ya? Gimana Pak? Maaf, jaringannya suaranya hilang. Nah, kalau saya lihat PT Secret Recipe ini masih baru ya di Indonesia, betul kan? Dibandingkan Singapura. Halo. Halo Pak. Kalau saya lihat perusahaan ini masih baru ya di Indonesia ini ya, betul nggak? Iya Pak, masih terbilang baru. Ya, berarti bukan hanya ininya masalah orang belanja online, tapi Anda juga harus mungkin staffnya harus tingkatkan SDM-nya ya, khususnya di marketing ya. Nanti dijelaskan nanti di presentasi skripsi ya. Kita lanjutkan lagi. Iya, oke, kita lanjutkan lagi ya.
Ya, ini di halaman ini nih, nanti di halaman masih bab 1 nih, halaman berapa nih? Halaman 9 ya, nanti ya. Nah, identifikasi masalah ya. Ini tolong diperluas lagi nih nanti ya, peranan iklan, diskon ya, harus dijelaskan ya. Peranan iklannya bagaimana? Apa bahasa iklannya atau gimana ya? Lalu diskon yang kurang menarik karena seperti apa diskon yang kurang menarik ya? Oke. Maaf Pak, itu maksudnya di infoin di situ ya. Jadi misalnya iklan itu ada komponen-komponennya seperti isi iklannya, kemudian teksnya, kemudian desainnya, seperti itu ya Pak? Enggak, maksudnya maksud saya nanti ditambahin lagi nih kata-katanya, peranan iklan dalam mempengaruhi ya, mungkin sangat kurang karena apa? Mungkin karena bahasanya atau tim marketingnya masih kurang atau masih kurang lemah ya, atau diskon yang kurang menarik karena kenapa ya, karena kurang melihat momen yang tepat. Misalnya kalau pas hari Natal, sebelum hari Natal nih ya, sebelum hari Natal awal-awal Desember harus gencar promosinya ya, atau sebelum hari Idul Fitri harus gencar Idul Fitrinya, harus gencar promosinya ya, atau sebelum hari raya Imlek ya harus gencar promosinya, atau 10 hari atau 14 hari ya. Nah, ini harus diceritakan ya. Lalu tingkat penjualan produk berdasarkan iklan dan pemberian diskonnya menurun ya, karena kurang apa ya. Jadi identifikasi masalah ini nanti dijelaskan juga secara luas ya, sebagai saran-saran di bab 5 ya, Bayu ya. Saya lihat bab 5 hanya 2 lembar. Apakah itu merangkum semuanya? Enggak kan? Harus ditambahkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi batasan masalah ya. Oke. Nah, bagaimana pengaruh ya? Oke ya. Sebab begini Bayu, saya harus beritahukan Bayu di sini kan, di PT Secret Recipe kan, betul nggak? Betul Pak. Bayu, ya, Anda harus memberikan, ya betul, Anda harus bisa memberikan, mempromosikan ya skripsi ini sebagai promosi perusahaan Anda ke dunia pendidikan, betul kan? Ini perusahaan bagus ini, ya saya tahu banget ini ya, makanya Anda harus bisa ini menjelaskan lebih detail gitu ya. Ya kita lanjut bab 2, oke, pinjam pustaka oke lah ya. Ini juga perbandingan jenis media periklanan, ya ada televisi, internet, majalah. Tapi di sini Anda harus lebih jelaskan di sini nih, ya. Tapi oke lah, nanti habis skripsi lah, habis ujian skripsi ya. Habis ujian skripsi ketemu saya ya, harus dijelaskan media apa yang paling banyak digunakan PT Secret Recipe. Ayo di Indonesia ini. Kalau di Malaysia saya lihat dia bermain di media sosial ya. Khususnya apa tuh, internet e-commerce di Malaysia di Kuala Lumpur, ada websitenya ya. Itu sehingga produk ini sukses, berhasil di Malaysia. Gitu loh, Mak. Gitu loh, Bayu. Halo. Halo. Ya, dengar nggak suara saya? Oh, hilang-hilang Pak. Udah ada lagi. Iya, makanya di sini Anda harus jelaskan media apa yang digunakan oleh PT Secret Recipe Indonesia. Ya, kalau di Malaysia jelas di Malaysia, ya. Apakah bermain di iklan outdoor atau iklan apa? Atau ikut promosi kerjasama bareng dengan perusahaan lain? Nah, ini harus Anda jelaskan, ya. Perusahaan PT Secret di bagian sini ya Pak ya? Iya, di balik sumber Kotler Armstrong. Jadi kita jelas gitu ya. Oke, nantilah habis sidang skripsi ya. Kamu bikin PowerPoint yang bagus lah ya. PowerPoint yang bagus sehingga nanti kamu harus bisa menjelaskan gitu ya. Iklan, oke. Baik. Kirimkan lagi ke kamu deh ya. Ya, Pak. Diperbaiki lagi. Nah, menunjukkan ini ya. Nah, misalnya Andreas Christoffel ya, pengaruh iklan diskon terhadap keputusan pada Indomaret Sumber Medan. Dalam kurung misalnya skripsi apa? Jelaskan nih ya, misalnya judul penelitian ini nanti. Tapi nggak apa-apa lah ya, nanti habis sidang skripsi lah kita rapikan lagi ya. Nah, kita rapikan lagi ya. Ini harus di sumbernya dari mana? Universitas apa? Makanya kemarin saya bilang datang gitu loh ya.
agar kita bisa bicara luas ya. Oke. Ini bab 2 ya. Ya, ini iklan, diskon, dan keputusan pembelian ya. Diskon juga Anda harus jelaskan nanti diskon itu ya. Iklan secara parsial berpengaruh. Oke, hipotesis ya, metode. Kemudian Juli Agustus 2002 saya keluarkan izin ini ya. Nanti halo Bayu. Halo. Halo Bayu. Halo. Nanti tolong dijelaskan ya, nanti pas di presentasi kamu menjelaskan bahwa Anda karyawan di sana ya. Halo. Halo Bayu, kedengaran nggak nih suara saya nih? Kok diam terus nih? Halo. Ya, halo Pak. Ya, nanti kamu waktu mau mulai presentasi, ya, Anda harus jelaskan bahwa saya bekerja di perusahaan ini, gitu ya Bayu ya. Baik Pak. Oke, ya kita lanjutkan lagi. Nah, ini sampel 41 orang dari mana, Bayu? Boleh kamu jelaskan nggak, Bayu? Ini sampel customer yang melakukan pembelian di Tokopedia, Pak. Tokopedia. Terus bagaimana kamu cara memberikan kuesioner kepada konsumen yang beli di Tokopedia? Saya menghubunginya melalui WhatsApp. Jadi kan memang ada database-nya. Jadi setiap customer yang beli Topet dihubungin dari nomor yang ada di Topet itu, Pak. Oke, nah ini nanti kamu jelaskan ya, Bayu ya. Baik, Pak. Nah, makanya kemarin saya bilang datang Bayu. Sebab nanti dosen penguji akan bertanya 41 orang ini dari mana, nanti kamu jelaskan. Baik. Konsumen yang membeli produk kami melalui Tokopedia, di mana dari data tersebut ya kami hubungi kembali melalui aplikasi WhatsApp ya. Oke ya Bayu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti kamu harus jelaskan. Nah, independen oke. Oke, ya sangat setuju oke. Ya. Jadi tingkat errornya 5% ya, Bayu ya. Betul, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Hipotesis. Oke. Ada yang salah nih. Iya, ini B1X1. Ini harusnya tambah E ya, tambah error. Bayu, baik, Pak. halo. Ya, Pak. Ya, jangan lupa loh. Nanti kalau ada dosenmu yang ngerti statistik, dipertanyakan rumusnya ya. Jadi A tambah beta 1X1 tambah beta X2 tambah E-nya E kecil ya, error ya. 5%. Oke, kita melanjutkan lagi uji parsial, uji T ya. Uji start sendiri ya, oke. Nah, ini lambangnya ya. Jadi perusahaan ini perusahaan yang bonafit ya. Saya tahu banget nih perusahaan ini ya. Apalagi ada di Cibubur ya. Trans Group ya. Iya, Trans Cibubur. Ada di Tangerang, betul kan? Betul, Pak. Ini harusnya dijelaskan nanti kamu perusahaan kami di Indonesia ada di mana aja, di Tangerang, di Cibubur, ya. Jadi ada Pak. Ada ya, oke. Iya. Iya, oke. Hadir di Indonesia 440 kafe di seluruh dunia, seluruh Asia ya. Ya udah bagus nih Supermall Karawaci ya. Nih usahanya ya. Jadi jelas ya. Artinya produk ini adalah produk premium. Betul nggak? Nah, misalkan ada orang marketing nih yang tahu masalah kue. Pesaingnya siapa aja, Bayu? Boleh saya tahu nggak? Pesaingnya sekarang sih Harvest, Capital Cake, terus Bittersweet by Najla. Yang itu sih Pak yang paling dari pesaing. Iya, Vinyet termasuk pesaing nggak Vinyet? Vinyet. Saya kurang tahu Pak kalau itu. Nah makanya
Harus kuasai produknya, Bayu. Oh, baik, Pak. Baik, Ya, Pak. Baik. pesaingnya siapa? Masa saya yang lebih tahu daripada kamu? Lucu kan? Ya, Pak. Baik. Kan kamu di situ. Ya, Pak. Kamu di situ kan, Bayu, benar nggak? Masa Pak Jonggi yang Betul, lebih tahu? Pak. Pak Jonggi lebih tahu Ya, daripada kamu kan? Aduh, konyol jadinya kan? Iya, Pak. Baik. Nanti ini dikira skripsinya saya lagi ya. Jangan, Pak. Masa saya Baik, Pak. Siap. saingnya? Aduh, oke deh, lanjut ya. Ya, supaya kamu nggak stres deh. Supaya kamu nggak stres ya. Nah, displaynya ya. Nah, kamu juga harus ceritakan harga produknya itu di kisaran berapa. Oke. Ya. Baik, Pak. Saya lihat tuh ada yang paling rendah 300.000 ya. Betul nggak? Betul. Iya. Gitu sampai harga 500-600 ke atas deh. 600.000 ke atas. Jadi ini pangsa konsumennya jelas gitu ya. Anda harus membuat skripsi ini harus lebih profesional, Bayu ya. Sebab ini kan nggak bisa kita bicara apa tuh kalau ngomong di presentasi asal-asalan, nggak berkualitas ya. Apalagi Anda bekerja di sana, ya ibarat kata Anda ambasadornya ya, sebagai karyawan yang bekerja di situ ya. Jangan sampai Anda sebagai karyawan atau ambasadornya ya, yang kuliah di IG, kamu nggak bisa jawab apa-apa ya, gitu ya. Oke, brand pilihan ya oke ya. Secret recipe ya, saya udah lihat produknya deskripsi. Nah, laki-laki 14, perempuan 27 ini ya. Tetapi menjadi masalah nih. Apakah kamu memberikan kuesioner pertanyaan kepada anak SMA? Halo Bayu. Iya, Pak. Itu ya halo. Yang umur 17, 18. Itu rata-rata di umurnya 18-19 ya, Pak. Nah, ya, nanti kamu jangan tulis 17 lah, 18-19 lah ya. Oh, langsung aja 18-19, Pak. 18-19 tahun, 5 orang. Gitu. Oke, Bayu. Baik, Pak. Ya, kalau 17 kan nggak mungkin anak kelas 2 SMA. Betul nggak? Iya, Pak. Cuma kemarin emang nggak, pas saya kebetulan share itu ada sih. Tapi emang nggak banyak emang. Ya mungkin ke arah, ini dibawa ke arah umur 18 lah ya. 18 tahun ini kan anak-anak SMA lagi apa? Lagi PDKT, pacaran ya. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, kayak kamu sekarang ya, ini. Ya kayak kamu lah sekarang ini ya, PDKT kasih kue buat pacarnya gitu, atau buat calon apa? Bapak mertua, ibu mertua, gitu kan? Daripada biar kelihatan apa tuh kalau kasih ke calon orang tua pacar atau calon bapak ibu mertua biar kelihatan wow ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, Pak. Oke ya, nanti 18-19 tahun ya. Baik. Iya, oke. Iya. Iklan, oke. Ya, Pak, jadi semua pertanyaan ada 10 ya. Iya, valid semua. Oke, iya. Oke, tinggal 10 menit nih kita ya. Oke. Ya, semua valid ya nilainya. Iya. Artinya ini kamu udah artinya 0,891 ini artinya nilai pengaruhnya 89,1% ya. Reliable. Oke. Tambahin persentasenya, Pak? Nggak usah. Nggak perlu. Nggak perlu. Nanti kamu jelasin gitu ya. Nah, ya, ini scatter uji plot normalitas artinya hubungan X1 dan X2 mengikuti garis lurus ini ya. Ya, Pak. Oke ya. Hubungannya normalitas ya. Nanti kamu jelaskan. Oke. Nah, oke ya. Artinya 0,44 ya. Karena sin-nya 0,44 lebih kecil daripada 0,005 ya. Oke ya, distribusinya normal ya. Iya, Pak. Nah, oke. Iya. Oke. Nah, ini. Perhatiin nih. Halaman 91. Halo Bayu. Iya, Pak. Nah, ini sama dengan Y sama dengan 1,858. Perhatiin ya. Tambah 0,440 X1. Oke. Oke, Pak.
tambah 0,526 X2. Oke. Tambah E kecil error. Oke ya. Oke, Pak. Oke. Nah, makanya kemarin Pak Jonggi bilang datang. Biar kita bisa ngomong panjang lebar. Ya. Oke. UCF. Ya, oke. Oke, ya. Artinya, hubungannya X1 dan X2 terhadap Y nilainya 0,95 atau 95%. Oke ya, kamu bisa jelasin ya. 5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Oke? Oke, Pak. Oke. Ya, oke. Nah, ini tambahin ya kesimpulannya. Halo Bayu. Ya, Pak. Kesimpulannya, kamu tambahin respondennya berapa, regresi nilai regresi bergandanya berapa, UJT-nya berapa, UJF-nya berapa, dijelasin kesimpulannya. Bayu. Baik. Jangan cuma 1, 2. Itu yang di atasnya, Pak, belum mewakili ya, Pak, semuanya. Iya, tapi kan kesimpulan ini kan masa hanya 1, 2, 3. Kamu harus bicara sepanjang lebar. Kamu kan marketing di situ, betul nggak? Oh iya, Pak, baik. Iya, respondennya. Jadi ditambahinlah 1 lembar lagi, ya. Baik, Pak. Jadi 1 lembar, Pak. Iya, tambahin 1 lembar atau tambahin 2 lembar. Kesimpulan 1 lembar, saran 1 lembar. Ya. Baik, Pak. Masa perusahaan besar kamu hanya tulis 2 lembar? Coba baik, masuk baik. enggak? Gitu. Ini perusahaan besar loh. Saya tahu banget. Gitu kan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, bagi perusahaan agar depan ini berikan diskon pada momen-momen perayaan hari raya, hari khusus. Ini harus jelaskan, ya. Atau hari kemerdekaan, ya, dan sebagainya ya. Iya. Oke. Nah, bagi akademik, terus saran-saran apa lagi buat perusahaannya, ya, ditambahin lagi lah, ya, untuk meningkatkan iklan diperluas lagi, ya, melalui radio atau Instagram diperluas lagi, ya, atau media sosial apa, ya, kerjasama dengan apa, ya, lalu adanya kegiatan sosial, corporate social responsibility, misalnya pas Idul Fitri, ya, diacarakan acara buka bersama bagi-bagi kue, ya, itu dilakukan sama McDonald loh. Tahu McDonald nggak? Tahu, Pak. Nah, iya. Jadi kamu harus beri saran yang lebih luas gitu ya. Baik, Pak. Ya. Oke. Iya. Oke lah, Bayu besok saya kirimkan, tolong on kamera dong, Bayu. Ya, gimana, Pak? On kamera. Oh, iya. Jadi besok jam 12 siang saya kirimkan ke kamu ya, surat persetujuan ya Bayu ya. Jadi Senin langsung daftar ya, bikin PowerPoint yang bagus ya. Baik, Pak. Bikin PowerPoint yang bagus. Lalu kedua, setelah PowerPoint bagus, Anda harus ini presentasinya yang bagus, yang rapi gitu ya. Jangan sampai ini kan perusahaan besar nih, PT Secret Recipe ya. Terkenal lah perusahaan ini, saya tahu banget lah gitu ya. Jangan sampai kamu sebagai orang marketing e-commerce atau marketing internet di Secret Recipe penjelasannya kurang apa ya? Ya saya jujur aja kurang mantap ya. Kamu jawabnya A, E, O, A, E. Waduh, gimana ya? Nanti kamu dipertanyakan ya, ini gimana sih Pak Jonggi ini kan katanya perusahaan besar. Nah ini kamu ini sebagai brand ambassador ya, sebagai karyawan yang akan mempresentasikan ini loh perusahaan saya ya, ini loh gitu ya. Jadi Anda harus meyakinkan diri gitu ya. Ya gitu aja lah ya, Bayu. Baik. Pak, ada saran nggak Pak untuk PowerPoint-nya, mungkin urutannya atau mungkin saran buat PowerPoint-nya Pak, biar ya kamu bikin aja lah 15 lembar. 3 lembar pertama inilah
pendahuluan ya. Terus lembar 4, 5, 6, 7 teorinya singkat-singkat ya. Lalu lembar ke-8 sampai 12 atau lembar ke-8 sampai 13 kamu inilah ya metodenya. Terus lembar 14 ke 15 saran-saran dan kesimpulan ya. Dibikin yang baik, yang bagus lah ya. Oke ya, Bayu ya. Baik, Pak. Ya, tinggal 1 menit lagi ya. Itu saja saran-saran saya. Nanti saya kirimkan nih video ini ke kamu ya. Baik, Pak. Oke. Demikian Bayu ya. Sukses selalu, tetap semangat ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Jonggi. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ya. Oke.